Drama dimulai dengan seorang pria tampan berpakaian rapi dengan jas berwarna hitam tengah menghadiri pesta pernikahan. Pria tampan tersebut bernama Jihan. Di tempat yang sama, terlihat wanita cantik sedang menyanyikan sebuah lagu untuk sahabatnya yang menikah. Dia juga menyampaikan bahwa dirinya saat ini akan mengundurkan diri menjadi sahabat mempelai wanita, dan posisinya akan digantikan mempelai pria yang saat ini sudah menjadi suami dari sahabatnya. Mempelai pria juga harus berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakan sahabatnya. Kemudian wanita cantik itu memberikan selamat kepada mereka, serta memotret mereka. Dan ia juga merasa berbahagia untuk mereka layaknya sahabat sungguhan. Sebenarnya wanita cantik tersebut bukanlah sahabat mempelai wanita. Mereka tidak dekat. Dia hanyalah aktris yang dibayar oleh mempelai wanita untuk bernyanyi dan berakting menjadi sahabatnya. Lantaran mempelai pria khawatir dengan mempelai wanita yang tidak memiliki teman dekat. Berkat wanita cantik itu, kekhawatiran mempelai pria telah hilang. Mempelai wanita berterima kasih dan memuji bakat aktingnya yang luar biasa, sehingga semua orang sangat terharu termasuk mempelai pria. Ajeng. Itu adalah nama dari wanita cantik yang sangat berbakat dalam akting. Meskipun sangat berbakat, peran utama tidak pernah memihaknya. Dia selalu mendapatkan peran kecil dalam sebuah drama. Di kediaman mempelai pria, ternyata Jihan sangat dekat dengan mempelai pria. Kedekatannya semata-mata ia menginginkan tanah milik keluarga mempelai pria. Ayah mempelai pria yang telah mengetahui niat busuk Jihan menolak untuk menjual tanah tersebut. Meskipun demikian, pada akhirnya Jihan mendapatkan tanah tersebut berkat mempelai pria yang mendesak sang ayah. Dia mengancam sang ayah jika ayahnya tidak menjual tanah itu kepada Jihan, sang ayah tidak akan bertemu lagi dengan putranya. Menurut mempelai pria, Jihan adalah pria yang baik, dan Jihan pantas mendapatkan tanah tersebut. Jihan sangat senang mendapatkan tanah tersebut, sehingga tidak sadar dengan Ajeng yang berjalan ke arahnya. Begitu pula dengan Ajeng, yang terlalu fokus memperhatikan naskah dramanya, dan menyebabkan dirinya menabrak Jihan. Membuat naskah drama yang dibawanya dan kontrak properti yang dibawa Jihan berhamburan. Jihan meminta Ajeng untuk meminta maaf kepadanya. Akan tetapi karena kesal, Ajeng memberikan stempel bibirnya pada kertas yang berisi kontrak properti milik Jihan. Kemudian mereka berdua meninggalkan satu sama lain dengan rasa kesal. Jihan menerima panggilan dari seseorang, begitu juga Ajeng. Dia mendapatkan panggilan dari temannya Dohan. Mereka berteman sudah 15 tahun. Sementara Dohan sendiri saat ini berada di sebuah pesawat. Dia tengah memandangi foto dirinya bersama seorang pria. Dia bahkan tidur bersama pria tersebut. Apakah Dohan termasuk pria yang menyukai sesamanya? Entahlah. Tapi yang pasti, Dohan kini telah dijodohkan dengan Chewon, putri dari keluarga kaya yang setara dengannya. Oleh sebab itu, keluarganya mengirim mata-mata untuk mengawasi mereka berdua. Setibanya di bandara, Dohan segera menghampiri Ajeng yang sedari tadi menunggu kedatangannya, dan dia meninggalkan Chewon sendirian. Seorang pria mata-mata terlihat memotret kebersamaan Dohan dan Ajeng, dan mengirimnya kepada Jihan, adik dari Dohan. Jihan terkejut melihat kakaknya bersama dengan wanita yang tidak ia kenali. Kemudian Ajeng mengantarkan Dohan kembali ke rumah menggunakan mobilnya. Sebenarnya mobil yang saat ini ia kendarai bukan miliknya, melainkan milik temannya. Dia hanya berpura-pura sukses di depan Dohan, agar Dohan tidak mengkhawatirkan keadaannya. Dia akan terus berpura-pura selama Dohan di Korea, tetapi ketika Dohan kembali ke New York, dia akan menjalani kehidupannya tanpa kepura-puraan. Hanya selama sebulan, dia akan melakukannya. Ini demi Dohan. Dia bahkan memberikan uang kepada Dohan lantaran dia tidak bisa makan bersamanya. Dengan uang tersebut, Dohan bisa membeli sesuatu dan memakannya sendiri. Selama 15 tahun berteman, Ajeng belum mengetahui jika Dohan terlahir dari keluarga kaya. Maka dari itu, dia ingin membahagiakan temannya dengan uang tersebut karena mengira mereka setara. Mengantar Dohan membuat Ajeng terlambat datang ke lokasi syuting dan membuatnya hampir dipecat. Beruntung Ajeng berhasil membalikkan keadaan sehingga ia tidak mengalami hal tersebut. Dohan bertemu kakeknya yang ingin dia menikahi Chewon untuk menjadi penerus perusahaan. Tetapi Dohan menolak karena tidak mencintai Chewon. Jihan curiga bahwa Dohan menyembunyikan hubungan dengan Ajeng. Dohan berbohong bahwa Ajeng adalah pacarnya.
Jihan mencoba membujuk Chaewon untuk menikahi Do-han, namun Chaewon menolak karena tidak mencintai Do-han dan lebih selektif setelah pengalaman buruk sebelumnya. Meskipun demikian, Jihan tetap yakin bahwa Chaewon adalah wanita yang baik dan bersikeras agar kakaknya dan Chaewon menikah. Do-han melihat uang yang diberikan oleh Ajeng dan mengenang masa SMA bersamanya. Saat teman-temannya menggosipkannya bahwa Do-han memiliki hubungan dengan seorang pria, Ajeng tidak tinggal diam. Dia menegur teman-temannya yang menggosipkan hal tersebut, bahkan menarik rambut mereka. Ketika teman-teman yang lain mencoba memisahkan, Ajeng mengatakan bahwa mereka sedang membicarakan pacarnya. Hal ini membuat mereka semua terkejut dengan perkataan Ajeng. Setelah itu, Do-han dan Ajeng berbicara berdua. Ajeng berharap jika suatu saat nanti dia menjadi artis terkenal, Do-han tidak akan melupakan bantuannya dan akan terus memberikan komentar yang baik di media sosialnya. Kembali ke saat ini, Ajeng menghubungi Do-han dan memberitahunya bahwa adiknya ingin bertemu dan membicarakan masalah hubungan mereka. Ajeng terkejut ketika Jihan menganggap dirinya sebagai pacar Do-han. Do-han meminta Ajeng untuk menghadapi adiknya terlebih dahulu dan dia akan menjelaskannya nanti. Kemudian, Jihan bertanya kepada Ajeng, apakah dia pacar Do-han? Dan Ajeng mengakuinya. Namun, juga mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu dengan adiknya Do-han sebelumnya. Jihan merasa kesal karena Ajeng terus membalas pertanyaannya. Jihan kemudian mengungkapkan bahwa kakaknya sudah dijodohkan dengan wanita lain, dan meminta Ajeng untuk melepaskan Do-han. Ajeng menegaskan bahwa dia tidak akan putus dengan Do-han, dan bercanda bahwa dalam drama, biasanya orang yang meminta putus selalu membawa uang untuk mencapai kesepakatan. Namun, Jihan tidak membawa apa-apa. Kemudian Ajeng meninggalkan Jihan karena dipanggil untuk melanjutkan syuting. Jihan merasa tidak terima dan mendatangi Ajeng, siap memberikan uang jika Ajeng mau putus dengan kakaknya. Ajeng meminta Jihan membawakan 2 miliar won. Jihan terkejut dengan jumlah uang tersebut dan menganggap bahwa Ajeng hanya mengujinya. Saat Ajeng membersihkan lipstiknya di tisu, Jihan teringat dengan wanita yang pernah ditabraknya dan menempelkan lipstiknya di kertas kontraknya. Ajeng memberikan tisu bekas lipstiknya sebagai hadiah kepada Jihan. Jihan kemudian memastikan bahwa wanita yang ia tabrak ternyata adalah Ajeng. Jihan terus mengejar Ajeng, dan Ajeng berpura-pura berteriak ketakutan di depan orang-orang di lokasi syuting, menuduh Jihan sebagai penguntit. Mereka kemudian meminta Jihan untuk pergi dari lokasi syuting, namun Jihan tetap bertahan. Saat Ajeng sedang syuting adegan berkuda, artis utama tidak suka adegan tersebut dan terus meminta untuk diulang. Kuda Ajeng tiba-tiba mengamuk, membuat Ajeng terlempar dan pingsan. Asisten sutradara mengganti peran Ajeng dan memecatnya. Teman-teman Ajeng tidak terima, namun tidak bisa berbuat banyak karena kendala penyewaan lokasi. Jihan mengunjungi Ajeng di rumah sakit dan mengantarkan Ajeng ke lokasi syuting. Ajeng meminta Jihan untuk tidak menceritakan kepada Do-han tentang pekerjaannya saat ini, hanya sebagai pemeran pembantu. Ia tidak ingin Do-han tahu masalahnya. Keesokan harinya, saat Do-han sedang makan mie, tiba-tiba ia didatangi oleh Ajeng. Do-han menanyakan luka di tangan Ajeng, dan Ajeng berpikir bahwa Jihan telah menepati janjinya untuk tidak memberitahukan rahasianya kepada kakaknya. Pada saat itu, Do-han melihat seorang reporter yang memotretnya dari kejauhan. Do-han mengejar reporter tersebut, dan Ajeng membantunya. Mereka berhasil menangkap reporter itu. Dan Do-han bertanya kepada reporter tersebut, siapa yang mengutusnya? Reporter itu menjawab bahwa ia diutus oleh Direktur Choi, yang merupakan saudara tiri dari Do-han. Do-han mengambil foto-foto dari reporter, dan kemudian reporter itu pergi. Ajeng yang melihat kejadian tersebut mencoba menanyakan latar belakang keluarga Do-han karena ia merasa sedikit ketakutan, sehingga membuat Do-han berjanji akan memperkenalkan Ajeng kepada keluarganya. Jihan berencana menghentikan hubungan antara Do-han dan Ajeng setelah Tatang, asistennya, mengungkapkan identitas Ajeng sebenarnya. Tatang menjelaskan bahwa Ajeng mendapat peran-peran kecil selama 5 tahun terakhir. Dia sangat sibuk dengan perannya, tidak mempunyai waktu untuk menjalin hubungan, sehingga dapat dipastikan dia bukan pacar Do-han. Do-han berbohong akan hal itu. Kemudian, Tatang menerima telepon dari kantor bahwa kontrak pembelian tanah ayah dari mempelai pria yang juga pamannya Jihan
kurang 1 lembar, dan kontrak tersebut tertukar dengan naskah drama. Jihan meminta nomor telepon Ajeng dari Tatang, dan meminta Ajeng mengembalikan kontrak tersebut. Ajeng mengatakan bahwa ia akan diundang Dohan untuk makan malam bersama keluarganya. Jihan lalu memutuskan untuk bertemu dengan Ajeng di sana. Sementara itu, kakek Dohan membawa Chewon ke tempat Dohan berada. Dohan terkejut dengan kedatangan Chewon dan kakeknya mengumumkan bahwa bersama Chewonlah Dohan akan menjadi penerus perusahaannya. Dohan menyatakan keberatannya kepada kakeknya dan bertanya mengapa ia diperlakukan seperti ini. Kakeknya menjelaskan bahwa ia ingin semua orang mengakui Dohan dan tidak meremehkannya lagi. Dohan kemudian membandingkan perlakuan kakeknya terhadap dirinya dengan perlakuan terhadap Jihan, yang juga lahir di luar nikah. Kakek Dohan lalu menyatakan bahwa Jihan juga merupakan aibnya dan meninggalkan tempat itu karena tamu-tamu sudah menunggunya. Ajeng tiba di tempat acara keluarga Dohan dan bertemu dengan Jihan. Tanpa menunggu lama, Jihan langsung menuduh Ajeng berbohong bahwa dia adalah pacar Dohan. Jihan mengancam akan mengungkap semua kebohongannya kepada Dohan dan menyebut Ajeng sebagai orang yang suka berpura-pura. Ajeng merasa sakit hati mendengar perkataan Jihan. Jihan kemudian menanyakan kepada sang kakak mengapa ia berbohong bahwa Ajeng adalah pacarnya. Dohan merasa kesal karena Jihan terus menyelidiki dirinya. Dohan ingin ada hal-hal yang bisa dirahasiakan dari adiknya, dan adiknya tidak perlu tahu. Saat saudara tirinya datang dan bertanya mengapa Dohan dan Jihan bertengkar, mereka menunjukkan foto Dohan sedang tidur bersama seseorang yang dikirim oleh orang tak dikenal kepada kakek mereka. Kemudian mereka berasumsi ternyata alasan Dohan menolak menjadi pewaris perusahaan kakeknya itu karena memiliki pacar. Jihan kemudian membela Dohan dengan menyatakan itu bukan pacarnya, dan juga dia sudah menyelidikinya. Tetapi Dohan malah mengatakan sebaliknya. Ia mengungkapkan bahwa dia menolak menikah dengan Chewon itu karena memiliki Ajeng sebagai pacarnya. Dohan keluar untuk menemui Ajeng, dan di sana Ajeng meminta maaf karena selama ini ia telah membohongi Dohan. Dohan tidak mempermasalahkan itu. Dan ia menawari Ajeng untuk bermain peran dengannya dan bersedia membayar berapapun yang diminta Ajeng. Ajeng dengan candaannya mengajukan 2 miliar won dan Dohan setuju. Dohan menjelaskan bahwa peran yang akan dimainkan oleh Ajeng bukanlah peran kecil, melainkan peran utama, menjadi cucu menantu kakeknya atau menjadi istrinya selama 3 tahun. Ajeng ragu dengan Dohan yang berlagak kaya. Namun Dohan menunjukkan keseriusannya dengan kontrak tersebut. Saat sang kakek mengumumkan bahwa perusahaan akan diteruskan oleh Dohan, dia terkejut melihat Dohan bersama wanita lain, bukannya Chewon. Dohan bertanya kepada Ajeng, apakah mau menikah dengannya? Tapi tiba-tiba Jihan muncul dan melarang hal itu terjadi. Menurut kalian, apakah Ajeng akan menerima tawaran Dohan untuk menikah? Meskipun ada penolakan dari Jihan? Atau akan terjadi konflik lebih lanjut antara mereka?